Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadila Harun Putri, NIM L100200269 dari kelas A, Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan hari ini saya ingin menyampaikan tentang public speaking. Jadi, public speaking itu apa sih? Public speaking adalah proses menyampaikan pesan kepada khalayak umum, yang mana dalam penyampaiannya memiliki tujuan tertentu. Maksud dari tujuan tertentu ini adalah harapan dari sang komunikator untuk komunikannya, yang mana setelah mendapat pesan dari komunikator, para komunikan bisa mengubah pandangan, pengetahuan, perasaan, maupun perilaku mereka. Dan seperti yang kita tahu bahwa kita memiliki gaya bicara atau gaya komunikasi yang berbeda-beda. Maka dari itu kita perlu mengenal bagaimana gaya komunikasi kita. Dan dalam public speaking ini terbagi menjadi 4 garis besar. Yang pertama adalah analyzer. Analyzer adalah tipe yang memiliki gaya komunikasi yang runtut dan terstruktur. Dan yang kedua adalah harmonizer. Tipe ini adalah tipe yang memiliki gaya komunikasi yang persuasif dan mudah atau pandai untuk mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga adalah entertainer. Entertainer adalah tipe yang suka menghibur orang lain. Dan bahkan dalam tipe ini, dia suka melakukan improvisasi. Dan yang keempat adalah debater. Debater ini adalah tipe komunikasi yang bisa membuat lawan bicaranya itu merasa terintimidasi karena penyampaiannya yang tegas. Terus setelah basicnya gini ya, public speaking dan pengertiannya, terus kita tuh di public speaking itu belajar apa aja sih kira-kira? Kita lanjut ya. Dalam public speaking kita tuh belajar tentang teori dasar public speaking, karakteristik public speaker, bagaimana audiensnya, elemen vokal, metode yang digunakan, dan teknik presentasi. Ini kan ada banyak, jadi kita jelasin satu persatu dulu ya. Kita mulai dari teori dasar public speaking. Nah, pada bab teori dasar public speaking ini, kita diajarkan untuk memahami apa aja sih faktor-faktor pembentuk untuk membuat public speaking itu. Seperti fundamental of public speaking, apa itu komunikasi, dan apa aja sih gangguan-gangguan dalam komunikasi. Dan yang kedua adalah karakteristik public speaker. Karakteristik ini udah aku jelasin di awal tadi ya, yang dibagi jadi 4 garis besar tadi, yang analyzer, harmonizer, terus entertainer, dan debater. Terus yang ketiga adalah bagaimana audiensnya. Nah, sebelum kita melakukan sebuah presentasi di depan khalayak umum, kita kan juga harus tahu nih, siapa aja sih audiens kita dan bagaimana sih pribadi, perilaku, maupun karakteristik dari audiens kita. Karena dengan kita mengenal lebih dekat dengan audiens kita tuh bisa memahami dan pesan yang kita sampaikan tuh mesti masuk buat mereka dan mereka juga merasa kayak apa yang kita sampaikan tuh relevan dengan keadaan mereka. Nah, kira-kira hal-hal yang perlu kita cari itu apa aja sih? Aku jelasin ya. Yang pertama itu aspek geografis. Nah, karena berhubung Indonesia terjadi berbagai banyak pulau, daerah, dan kota, dan masih banyak lagi, kita tuh harus membaginya dan memecahnya menjadi bagian kecil lagi. Jadi kayak semuanya tuh audiens kita tuh hidupnya apakah semua di perkotaan, atau ada yang di pedesaan, atau yang ada di pesisir, ataupun di daerah pegunungan. Karena setiap daerah tuh, karena gimana ya, perbedaan geografis itu juga bisa mempengaruhi perbedaan kepribadian dari audiens kita. Terus yang kedua adalah aspek demografi.
Aspek demografi ini itu meliputi tentang berapa umurnya, jenis kelaminnya, apa pekerjaannya, apa agama, berapa penghasilan, apa pendidikan, dan kebangsaan, dan apa kelas sosialnya. Jadi nggak make sense dong kalau semuanya kita bahas tentang keluarga berencana buat anak-anak SD. Dia nggak bakal tahu, ini mbaknya ngomong apa ya? Oh, nggak tahu nih. Kayak cakupannya tuh nggak bakal bisa masuk buat mereka. Jadi kita juga harus setarain umur, pendidikan, dan jenis kelamin, dan pokoknya tuh harus setara gitu loh. Soalnya kalau dengan informasi demografi yang sama itu, maka diharapkan bahwa pesan yang kita sampaikan bisa lebih masuk untuk mereka. Dan yang ketiga adalah aspek psikografis. Nah, di aspek ini tuh aku merasa kita perlu menghandle dua option ini, dan penting harus bisa kita handle, yaitu gaya hidup dan kepribadian. Kenapa kita harus menghandle dua hal ini? Karena kalau kita udah bisa menghandle gaya hidup dan kepribadian tuh, maka kita tuh kalau komunikasi sama audiens tuh juga merasa lebih enjoy, dan audiens pun juga merasa nyaman kalau berinteraksi sama kita, jadi nggak merasa terintimidasi atau merasa kayak tersinggung atau sungkan. Jadi dengan kita yang memiliki basic yang sama atau kita tahu basicnya mereka, jadi kita juga sama-sama lebih enjoy dan chemistry kita lebih dapat gitu. Dan yang keempat adalah aspek behavioristik. Nah, ini tuh aspeknya tuh meliputi tentang seberapa banyak sih audiens kita tuh menggunakan media sosial. Dan nggak masuk juga dong kalau semuanya kita ngadain sosialisasi tentang penggunaan YouTube, Instagram, atau Facebook di masyarakat yang, mohon maaf, teknologinya itu belum terlalu masuk di daerah mereka. Jadi mereka kayak masih belum terbuka dengan teknologi-teknologi yang ada gitu. Terus yang keempat adalah elemen vokal. Nah, di bab ini kita tuh lebih difokusin tentang gimana sih tips and triknya biar suara kita tuh enak didengerin sama penikmat atau pendengar atau audiens kita gitu. Nah, maaf ya. Dan tips and triknya yang bisa kita lakuin adalah satu, latihan intonasi. Ini nih bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari nih. Jadi kita bisa cari mandiri gitu loh. Semuanya kita bisa cari di website atau di Google Blog atau apa. Cari aja tentang naskah gitu kan, naskah. Nah, kalau dapat naskah itu kita tuh bisa praktiin. Oh, gimana sih baca yang bener, kayak aku harus kapan berhenti, aku harus kapan jeda omongan, kayak gitu. Terus yang kedua adalah smiling voice, adalah berbicara dengan ekspresi tersenyum. Bayangin deh kalau kalian ketemu sama speaker yang kayak mungkin dia baru ada masalah gitu ya, mukanya jutek, kayak marah gitu. Kan kalian juga semuanya mau tanya apa gimana kan, kayak jadi takut kan, kayak mbaknya kenapa ya, mbaknya kenapa gitu. Kira-kira gimana ya kalau aku tanya, ntar dimarahin atau gimana gitu. Jadi kita tuh tetap harus senyum walaupun apapun keadaannya. Baik lagi ke smiling voice ya. Karena kalau kita bicara dengan smiling voice, maka suara kita tuh bakal juga ngefek buat audiens kita. Jadi kayak suaranya jadi lebih enak didengar gitu. Jadi kayak enak banget gitu. Terus yang ketiga adalah atur tempo dalam berbicara. Kayak gini tuh mungkin aku ngerasa mungkin aku ngomong mungkin kecepatan ya. Jadi kalau bisa ya ngomongnya tuh jangan cepet-cepet banget, dan suka ngungkap gitu, jangan. Ngomongnya tuh juga jangan pelan banget. Sebisa mungkin ngomongnya tuh naik turun gitu kan. Gimana ya? Intinya tuh nggak bikin audiens kita tuh ngerasa bosan atau ngantuk. Bayangin kalau ngomongnya tuh gini ya. Public speaking adalah proses penyampaian pesan yang
ngantuk kan, jadinya nanti bakal ngantuk atau jadi efek bosan gitu. Terus yang keempat adalah teknik suara pitch alto atau suara diafragma. Sebenarnya teknik ini pun nggak selalu bisa digunain di semua part sih. Maksudnya kayak di beberapa bagian aja gitu, nggak semua cocok buat masukin ini. Dan kalau kita pakai teknik ini tuh bisa menambah kualitas suara kita biar kayak ada powernya gitu, kayak kayak gitu. Terus selanjutnya adalah metode yang digunakan. Maaf ya ini kudungnya lepas terus. Terus ya lanjut ya, metode yang digunakan. Nah, seperti pembahasan awal tadi yang 4 karakteristik itu, di public speaking juga dibagi jadi 4 metode yang digunakan. Yang pertama itu adalah manuskrip. Manuskrip ini adalah tipe atau metode yang sangat recommended banget buat para pemula yang ingin belajar public speaking. Terus yang kedua itu impromptu ya. Itu adalah spontanitas. Jadi dia tanpa ada persiapan gitu langsung dus kayak ngomong gitu. Wah, halo guys, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah memoriter. Memoriter ini itu sih mereka kayak mengingat-ingat gitu loh. Jadi poin-poinnya aja. Terus yang keempat adalah extempore. Lanjut ke teknik presentasi. Nah, sebenarnya tuh dalam presentasi itu ada loh yang namanya teknik presentasi yang efektif, yaitu 10, 20, dan 30. Nah, itu apa? 10, 20, 30 itu apa? Gitu kan. Mungkin banyak orang yang belum tahu tentang 10, 20, 30 itu. Jadi 10 itu adalah 10 itu maksudnya adalah maksimal jumlah slide-nya, dan 20 adalah lama durasinya. Terus 30 adalah ukuran size atau font yang dipakai. Bayangin nih, kalau kita gitu ya, bayangin kalau audiensnya itu sampai 50 orang dengan ruangan kapasitasnya tuh kecil. Kalau kita pasang size 20 ya, mungkin 20, mungkin di depan masih kelihatan. Yang bagian tengah mulai agak kabur-kabur gitu, kayak yang bagian belakang apalagi kayaknya kayak semut jajaran gitu. Jadi kenapa 30 itu diharapkan dengan pakai font 30 itu audiens yang di depan maupun di belakang itu sama-sama bisa melihat apa yang ditampilin di presentasi itu. Kita lanjut ya. Terus kenapa public speaking itu penting buat mahasiswa? Emang penting ya? Iya penting banget bro, sis. Penting banget soalnya selain nambah kepercayaan diri, juga bisa meningkatkan kualitas diri, membantu dalam dunia perkuliahan, dan membuat citra diri. Nih, seumpamanya ya, sebelum belajar public speaking, aku ngerasa nggak apa ya, nggak pede gitu ngomong di depan. Apalagi walaupun bukan di depan orang banyak ya, ngomong di depan kamera pun rasanya tuh kayak nggak enak canggung gitu loh. Tapi semenjak belajar public speaking ini ya sedikit mulai dikit bisa menambah rasa percaya diri kita, terus membantu dalam dunia perkuliahan. Itu kayak seumpamanya ini, kita dalam organisasi ya. Kita kan nggak mungkin kan di organisasi itu cuma diam, datang, diam, pulang gitu kan nggak mungkin. Nah, pasti itu ada suatu kesempatan yang dimana tuh membutuhkan sebuah pendapat. Nah, di saat itulah kita tuh harus berpendapat dan berbagi pendapat dengan teman-teman yang di organisasi itu. Karena kalau kita cuma diam ya, terus ngapain gitu. Gitu. Terus apa lagi ya? Membuat citra diri. Nah, dengan kita yang udah pede dengan segala apapun yang udah satset gitu buat ngomong di depan umum, kan pasti kan orang-orang juga lebih percaya dengan kita gitu loh, kayak oh dia orangnya itu kok super, kalau ngomong enak banget kayak gitu. Jadi kayak semakin gimana ya, semakin membuat nama kita tuh juga baik gitu, kayak rekomend buat di acara-acara tertentu kayak gitu. Terus kalau yang kualitas diri itu mungkin itu sih ya, kalau dari aku, nggak dari aku sih, kualitas dirinya tuh maksudnya tuh apa ya, itu berpikir kritis sih. Kan kebanyakan kan
sebelum belajar tentang public speaking kan banyak orang yang kayak langsung ngomong itu kayak tanpa memikir kayak analisis masalahnya dulu gitu loh. Tapi semenjak kenal dengan public speaking, kita tuh bisa berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Lanjut ya. Nah, maksud dari problem dan solution ini adalah ketika kita menemui permasalahan dengan kita yang sudah berbasic atau sudah memiliki dasar atau public speaking yang kuat, maka itu bukanlah hal yang susah untuk menerima kayak ada sebenarnya ada problem gitu, ada error. Dan kita tuh dengan basic yang udah matang itu, kita tuh bisa menangani error-error yang ada, semuanya kayak mic mati atau audio mati atau hal-hal yang nggak diinginkan lainnya tuh bisa kita handle gitu loh. Kita nggak gugup atau nggak panik sama sekali dengan keadaan yang tiba-tiba kayak gitu. Terus banyak juga nih orang yang mikir kayak, kamu tuh public speaking tuh ngapain? Emang bisa bantu kamu kerja ya? Emang bisa kayak gitu kan? Nah, ternyata public speaking tuh bisa kayak gini guys. Ini bisa jadi penyiar, reporter, MC maupun interpreter. Oh ya, ini aku cuma sebutin beberapa aja ya, soalnya serius ada banyak banget pekerjaan yang membutuhkan skill public speaking. Kenapa itu penyiar ya? Kita mulai dari penyiar. Kenapa kok penyiar butuh skill public speaking gitu kan? Ya butuh, soalnya mereka tuh harus membuat suasana di studio rekaman mereka serasa hidup, padahal mereka nggak berinteraksi langsung dengan audiensnya. Jadi kayak mereka harus membuat chemistry-nya biar bisa sampai gitu loh buat audiensnya. Terus kalau reporter itu harus siap pasang badan, pasang muka, pasang mata gitu. Harus peka sama keadaan sekitar. Jadi kayak langsung kayak gitu. Terus dan juga kalau dari reporter juga itu kita juga nggak harus sih, karena kita kan kalau reporter kan kita bertemu dengan orang banyak ya. Maka dari itu kan kita juga harus bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat sekitar. Terus kalau MC, masnya kan sebenarnya di MC kan ini kan. Bayangin kalau di acara tuh nggak ada yang ngarahin gitu. Sebenarnya kalian masuk nggak tahu ini mau ngapain gitu kan. Kan kalian pasti kan juga bingung. Maka dari itu tugas dari pembawaannya bukan hanya buat ngarahin dari awal acara sampai akhir, tapi juga buat memandu kayak menghidupkan suasana gitu. Kalau yang penyiar tadi kan dia cuma dia memberikan suasana yang misalnya tanpa berhadapan langsung dengan audiens. Sedangkan kalau MC kan benar-benar face to face gitu. Jadi kayak mereka harus lebih bikin suara lebih hype banget gitu. Kalau interpreter sendiri ini nih, selain belajar public speaking, kita juga bisa menambah basic berbahasa kita. Kayak bisa belajar bahasa asing juga, dan sebenarnya tuh public speaking tuh dalam interpreter tuh juga bantu sih. Saya kita kan harus menerjemahkan apa yang disampaikan jadi kata yang lebih ringkas gitu biar bisa disampaikan kepada khalayak luas. Terus harapan setelah mempelajari public speaking, mungkin 3 harapan itu mungkin bisa berkembang terus berkembang seiring berjalannya waktu ya. Yang pertama tentu bisa membagikan ilmu untuk orang lain. Mohon maaf itu ada tipunya, karena gimana ya, kita kan juga ilmu tuh nggak baik kalau cuma dipendam diri sendiri. Lebih baik kalau dibagikan untuk orang lain juga gitu. Terus yang kedua bisa menambah kepercayaan diri untuk berbicara di depan orang banyak. Ini jadi challenging buat diri aku sendiri, soalnya ya itu yang aku bilang tadi, kalau ngomong pun di depan kamera pun nervous, jujur kayak sempat beberapa kali tag baru bisa benar-benar one tag gitu loh. Jadi emang benar-benar harus butuh keberanian gitu, karena nggak semua orang bisa ngomong di depan orang banyak gitu. Karena kan kebanyakan orang kan ngomongnya di belakang ya, jadinya agak susah. Terus menambah pengetahuan tentang public speaking dan menambah relasi teman. Ya, dengan masuk di kelas public speaking, tentu kita akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang, dan
yang berbeda kepribadian, perilaku, dan tingkah lakunya. Maka dari itu kita harus beradaptasi ya. Kita yang beradaptasi dengan lingkungan, bukan lingkungan yang beradaptasi dengan kita. Terus ya menambah pengetahuan, ya pasti. Dan tentunya pasti akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, dalam bahas PowerPoint sih presentasi hari ini ya, aku jadi keinget kata-kata Nelson Mandela. Yang mana Nelson Mandela itu adalah berkata bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi jangan takut buat mengawal sesuatu yang baru. Coba keluar dari zona nyaman kalian pasti bisa kok. Oke? Mungkin itu sedikit pesan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.